Adul Praja selaku host yang akan menemani dan membawa bincang-bincang kita kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang overcoming academic pressure. Tentu saja dengan narasumber yang spesial. Assalamualaikum Kak Jihan. Waalaikumsalam. Nah, beliau ini adalah sarjana UI yang sekarang aktif di media sosial sebagai content creator, mostly membagikan konten-konten tentang self development dan biasanya tips tentang masuk kampus, productivity tips gitu. Selain jadi content creator nih Kak, ada kesibukan lain nggak sih? Kalau sekarang sih karena aku tuh udah lulus ya dari tahun lalu lah. Tahun lalu udah lulus, terus ya alarm aku bunyi. Jadi abis aku lulus itu aku udah mulai ya sebenarnya kayak orang-orang pada umumnya aja sih mulai karir gitu, fokus ke kerjaan gitu. Jadi biasanya tuh aku manage waktu aku dari Senin sampai Jumat itu bisa buat kerjaan aku sekarang. Terus Sabtu Minggu biasanya aku spend buat dia nyambi lah kerjaan content creator, ya apa yang bisa aku dapat pengalamannya lah di situ. Gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi selain itu, kalau kerjaan tetap, kalau berkarir dari Senin sampai Jumat tuh, jadi apa tuh Kak? Oh, jadi apa? Ini aku sering banget sih, ini kayak kalau misalnya orang tahu background sekolah aku, background kuliah aku, terus kayak tahu kerjaan aku, saya pasti mikirnya kayak, loh kok beda gitu. Jadi kalau misalkan kamu tahu dulu aku kuliahnya di gizi, di gizi UI gitu kan. Nah, banyak orang kira kayak, wah ini bakal jadi nutritionist, ahli gizi, apa segala macam. Tapi ternyata setelah lulus kuliah itu aku menjurusnya malah kerja ke marketing. Jadi sekarang itu aku jadi orang yang ya mungkin anak-anak IPS ya, kalau bisa dibilang ngambil tempatnya anak-anak IPS gitu. Jadi sekarang aku di sales dan marketing. Tapi emang sebenarnya gak jauh-jauh juga sih, karena perusahaan itu emang perusahaan yang sesuai sama background kuliah gitu. Karena aku kan kesehatan kan, kesehatan gizi gitu. Company aku juga sejalan lah. Berarti itu kemudian Sabtunya sebagai content creator dan nyambi lah ya. Karena kan kayak kalau cuma dipakai buat kerja doang 9 to 5 tuh agak boring gak sih? Jadi salah satu ini juga sih cara aku buat biar gak stres. Oh, biar gak stres, healingnya berarti ya? Healingnya. Ini kalau bisa produktif kenapa enggak? Biasanya kan orang-orang kalau apalagi orang Jakarta tuh healing puncak Gak usah kamar, lampu, syuting, udah healing. Jadi kita harus gitu ya sebagai orang-orang yang dituntut untuk harus bisa produktif gitu ya. Jadi ya manfaatin waktu lah. Oke, tadi kan di UI ya. Kalau Kak tuh UI masuk berarti tahun berapa Kak? Aku angkatan tahun 2017. 2017. Januan. 2017 lulus tahun kemarin 2022. 2021. Berarti 2019, 2020, 2021. 4 tahun pas ya. Alhamdulillahnya pas, karena enggak sebenarnya kebetulan kalau di kampus aku itu dia udah udah dipaketin gitu. Jadi kalau misalkan mau lebih cepat itu udah nggak bisa sebenarnya. Jadi minimal banget itu 4 tahun. Tapi kalau mau extend sih sebenarnya bisa ya. Cuman kayak aku memutuskan untuk udah 4 tahun cukup gitu. Udah punya yang rencana lain nih, udah bosan kan di Depok mulu. Ya ini mau jadi donatur kampus kan? Donatur kampus, amin. Semoga ya bisa. Iya, UKT terus gitu kan? Iya, membayar juga gitu. Ini kita puasa, ini kita harus bayar betul kan? Oh ya, karena sekarang kita mau membahas academic pressure nih. Kan apakah academic pressure mengatasi academic pressure? Kalau pernah nggak sih punya pengalaman si academic pressure selama kakak jalan di kuliahan? Itu tekanan akademiknya apa? Wah, kalau ditanya tekanan akademik itu pasti ada banget. Ini kayaknya sering dibahas sama teman-teman kampus. Ini bercanda internal aja sih. Kalau misalkan kuliah di UI itu kanan kirinya ambis semua gitu. Jadi kalau kita nggak ikutan ambis kayak mereka, kita ya agak terseok ke belakang. Jadi kayak kalau dibilang kan kalau kita ngomongin tentang academic pressure gitu, ada tekanan akademis. Kalau kita breakdown aja bukan pada tekanan akademis. Jadi kita ngerasa kita ada tekanan yang muncul karena ya proses belajar mengajar kita di kampus, ya kan? Yang dimana itu sebenarnya faktornya juga majority karena eksternal. Ya, kita melihat teman-teman kita, udah begini, udah begitu gitu kan. Sedangkan kayak kenapa gue masih gini aja
aja. Apalagi dulu aku ngeliat kayak teman-teman aku tuh udah ambisnya udah parah banget gitu kan, tapi gak cuma ambis akademik, dia juga kayak luar kampus juga jalan gitu. Dan itu tuh bener-bener kayak aku dari yang SMA biasa-biasa aja, kayak maksudnya kayak ya udahlah belajar doang kelar gitu kan. Terus tiba-tiba masuk ke kampus yang isinya anak-anak, aku nggak tahu mungkin semua kampus juga gitu, cuman kayak aku ngerasa kampus aku ini agak mantap ya. Iya, persaingannya itu Masya Allah gitu. Jadi kayak tahun pertama tuh aku agak ngerasa ada tekanan gitu yang aku dapat, karena kayak oh aku harus kayak mereka gitu, atau enggak aku kayak minimalnya aku bisa setara lah. Kalau misalkan aku di bawah itu aku ngerasa kayak gitu ya, gue seburuk apa sih, kenapa gue gini banget sih kayak gitu. Jadi kayak dulu tuh gue bener-bener ya gimana ya, susah buat tidur, nggak tenang, terus kayak bener-bener ngaruh ke hormonal gue juga pada saat itu. Jadi bener-bener tahun pertama itu salah satu paling berat gitu. Selain dari memang beban akademisnya itu berat juga, dari sisi modul-modulnya, pelajaran-pelajaran juga kayak dari SMA gitu kan, terus tiba-tiba kita masuk ke modul yang ada semi-semi kedokteran gitu kan, itu kan agak kaget ya gitu. Dan ternyata tapi ternyata punya karena maksudnya ada fase dimana kita merasa terpressure di awal-awal tuh it's something normal gitu. Dan kayak awalnya kira aku doang, tapi ternyata itu juga dirasain sama orang lain gitu. Tapi yang aku dapetin adalah pada saat itu ada aku aware kalau oh ini hal yang normal gitu, dan gak terlalu terlalu serius banget dan jadi bikin kita tuh jadi makin lagi gitu. Jadi kayak it's sesuatu yang normal dan harus kita jalani, dan kita harus ya bikin solusinya juga gitu. Apa pemicunya, gimana cara selesainya gitu. Lagi lingkungan baru ya, Lingkungan SMA baru. kuliah kan memang cara belajarnya juga beda gitu. Beda banget. Kalau yang di SMA kita cuma dengerin apa dari guru, bahwa dari sekarang kita harus nyari materi buat presentasi misalnya, tugas, cara belajar. Kalau boleh tahu kajian SMA-nya apa? Jurusan apa SMA-nya? Kebetulan IPA ya. Oh berarti nggak lintas jurusan ya? Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah. Sesuai kerjaannya baru yang agak lintas gitu. Oke. Kayaknya masih align. Nah, karena di sana tuh aktif juga sih ibu itu berorganisasi. Iya, sebenarnya kan aku tuh bisa dibilang anak IPA tapi yang semi sosial gitu ya. Sosial. Jadi salah satu coping mekanisme aku atau cara aku buat nggak stres itu ya aku bersosial gitu. Jadi nggak cuma gue baca buku doang atau gue ngerjain tutor atau gue ujian setiap minggu gitu kan. Enggak, tapi gue sambil juga sama organisasi. Sebenarnya awalnya bukan karena gue pengen ngejar aktif atau apa, enggak, karena gue pengen ya udah ini salah satu coping mekanisme gue aja gitu. Dan akhirnya gue terlalu nyaman sampai akhirnya ya gue ambil beberapa organisasi yang di kampus gitu. Beberapa ya? Ya lumayan, mungkin kalau bisa dihitung kalau ada bagi dua sih, ada organisasi atau kepanitiaan. Kalau organisasi mungkin aku bisa bilang ada 4. Kalau kepanitiaan itu aku lupa. Tadi akurat ya. Karena menurut aku sayang kalau misalkan kita kuliah nggak manfaatin organisasinya nggak sih? Iya sih. Karena menurut gue tuh ada banyak hal yang saat gue udah kerja ya, ini gue POV-nya orang yang udah kerja. Ada banyak hal yang gak gue dapat sama apa sih, gue belajar di 4 tahun itu kayak belajar sains doang gitu. Pas gue kuliah itu benar-benar ilmu yang gue pakai, ilmu yang gue dapat sama organisasi sebenarnya gitu. Jadi gue setiap ditanya ini gue merekomendasikan kalian untuk belajar organisasi karena ya Berarti akademiknya yang gimana nih? Di nomor 2 kan? nah itu dia. Nah apakah akademik saya di nomor 2 kan gitu kan? Enggak, jadi sebenarnya gini, ya pada akhirnya kalau misalkan dari menurut aku ya, akademik itu kan adalah tanggung jawab kita ya, tanggung jawab kita ke orang tua kita, tanggung jawab kita ke alma mater gitu. Kayak pada akhirnya ya kalau dari aku, prioritas utama aku tuh adalah ya belajar, kuliah belajar gitu kan. Dan aku jadiin organisasi itu tuh sesuatu yang ya udah itu di tujuan aku semata, dan ya untuk aku dapetin soft skill hidupnya gitu. Jadi kalau dibilang di nomor 2 kan enggak, tapi lebih ke arah gimana cara aku ngatur prioritasnya gitu. Jadi kayak cara aku ngebaginya tuh sebenarnya kan kita kuliah berapa semester? 8. Nah di 8 itu aku bagi-bagi tuh. Ada beberapa semester yang kayak oke, gue fokusnya gue mau ngejar dunia akademik nih biar gue gak ketinggalan. Terus ada beberapa semester kayak oh santai sih modul gue, kayak gak tau banyak SKS juga, jadi gue bisa ambisi yang lain gitu. Jadi nggak semuanya 8 bulan, 8 semester itu gue prioritas untuk buat ngejar
gue, ini pengalaman gue ya, kalau misalnya gue cuma ngejar nih PKI doang, agak sayang. Jadi ya gue one thing at a time sih, jadi kayak oke, semester sekian gue fokusnya apa, semester sekian gue fokusnya lomba, semester sekian gue fokusnya organisasi, terus akhir-akhir bisa gue fokus ke skripsi dan kerja gitu. Jadi balancing semuanya dan kayak ngatur prioritas. Ya, Gitu. semuanya kembali ke prioritas masing-masing berarti ya. Itu harus gitu. Jadi kalau yang aku tahu nih, kakak tuh lulusnya cum laude ya. Iya. Berarti ada nggak sih tips and trick gitu memprioritaskan waktu? Kalau kan kadang kita tuh sama teman-teman yang lain itu bukannya mau Gimana? mengabaikan ini ya, Ya nggak apa-apa, curhat aja. Jadi kita sesi curhat aja ya. Boleh, ya mungkin yang lain mau curhat juga nggak apa-apa ya. Ini titipan pertanyaan. Titipan. Iya. Oke, gimana? Jadi kan bukannya mau mengabaikan akademik gitu, cuman karena mungkin ke distract sama yang lainnya, jadi ada yang nitipnya ke cara efektif dan efisien kakak mengatur gitu, mengatur prioritas tugas dari tunda-tunda semuanya bisa jalan dengan oke. Itu tips and trick dari kakak gitu. Oke. Sebenarnya kalau misalkan aku setiap ditanyain gimana cara aku ngatur prioritas aku, ya yang jelas aku harus tahu tujuan lo, fokus lo untuk career itu apa. Itu sih yang pertama. Jadi kayak dari gue selalu bikin di awal semester biasanya. Bikin goalsnya apa nih? Short term goalsnya apa, long term goalsnya apa. Misalkan kayak oke, ini di awal semester pengen nanti di IP akhirnya itu umum gitu. Itu gue jadi fokus utama gue. Jadi gue bakal selalu tracknya ke situ gitu. Oke, gue harus. Nah, nanti hal-hal lain di luar itu bakal gue atur prioritasnya sesuai dengan urutan gitu. Dan gue tahu juga nih time-nya kapan ya gitu. Dan jadi lebih ke arah lo harus tahu dulu kayak ini prioritas lo itu gimana. Apakah kayak yang tadi gue bilang kayak nggak harus selamanya lo harus fokus ke akademik gue gitu. Tapi lo juga harus tahu beban akademik lo tuh kayak gimana dan baru bisa kira-kira prioritasin. Dan apa ya, menurut gue tuh kebanyakan masalah dari anak-anak kuliah ya, yang dia habisin waktu untuk organisasi tapi dia nggak dapet value-nya dari organisasi itu. Jadi waktunya ambil, terus dia nggak dapet value apapun dan akhirnya itu impact ke akademiknya dia karena waktu dia habis, jadi kayak rugi gitu kan. Jadi tips yang kedua menurut gue adalah saat lo udah prioritasin, lo harus benar-benar mindful sama apa yang lo kerjain gitu. Jadi oke, kalau misalkan lo fokus semester kedua itu pengen organisasi kan lo apa? Nah, lo misalkan mau fokusnya itu di semester kedua, bener-bener mindful gitu, kayak lo nggak cuma sekedar udah gue dapat insentif atau udahlah gue dapat cari jodoh gitu kan gitu ya. Kalau di gak usah lihat gitu dong. Nggak ada. Jadi biasa orang tuh kayak suka hilang arah gitu. Jadi value-nya nggak dapat, padahal dia udah invest waktu, dia udah invest tenaga gitu. Jadi yang pertama tadi itu adalah prioritas dan time management sih gitu. Jadi gimana caranya kayak lo bisa benar-benar maksimalin waktu yang lo punya. Emang kalau waktu 25 jam atau kita bisa request 27 jam, mungkin kita bisa ngejar semuanya ya. Tapi kebetulan mungkin Tuhan kasih 24 gitu. Jadi kayak gimana caranya lo bisa maksimalin tuh waktu yang lo punya untuk ya udah dapetin apa yang memang lo mau dan maksimalin itu gitu. Dan kalau misalkan nunda-nunda, ngomong tentang nunda-nunda atau misalnya kayak procrastinate gitu ya, orang tuh dulu tuh gue juga orangnya suka ini gitu. Karena memang sebenarnya gue tuh pernah baca ya, kayak in default sebenarnya manusia itu emang dari evolusi dari nenek moyang itu emang hanya memprioritaskan hal-hal yang ada efeknya secara short term. Jadi kayak apa nih yang ngefek gue dalam jangka waktu yang dekat gitu, itu yang bakal mereka prioritasin. Makanya yang hal-hal yang menurut dia nggak terlalu penting itu mereka bakal tunda. Nah itu sebenarnya awal mulai kalau orang procrastinate gitu, nunda. Jadi dia ngerasa kalau ini kerjaan gue mungkin nggak terlalu banyak impactnya gitu. Jadi itu sebenarnya responsibilitas sendiri gitu. Ya udah gue nggak usah kerjain lah gitu. Tapi sebenarnya procrastinate itu nggak apa-apa. Tapi yang harus kita tahu adalah gimana cara kita ngebedain nunda-nunda yang beneran nunda-nunda atau nunda-nunda yang sebenarnya itu bukan sebuah hal yang nunda gitu loh. Kayak misalkan banyak anak yang kayak ngomong ke gue kayak gini, Kak gimana ya caranya biar gue tuh mau kerja juga gitu, tapi di satu sisi masa kerjaan gue untuk bikin entrepreneur misalkan itu ketunda-tunda mulu Kak gitu. Terus kayak
emang kenapa aku tunda-tunda? Oh karena gue kerja, karena gue belajar, karena gue harus ngimbangin hal-hal yang gue harus kuliah, yang maksudnya kayak jadwalnya itu sebenarnya padat gitu loh. Iya. Dan sebenarnya gak ada ruang untuk dia bisa ngelakuin hal lain gitu. Jadi menurut gue bukan suatu hal yang kayak dia procrastinate, bukan gitu. Tapi emang basically dia emang gak punya waktu aja gitu. Tapi ada orang yang kayak dia punya waktu nih. Let's say misalkan dia punya waktu dari jam berapa sampai jam berapa untuk mengerjakan hal lain, tapi nggak dia lakukan. Nah itu dia orang yang bisa kita bilang procrastinator gitu, atau orang yang stabil. Nah dari sini lah, oh berarti tahu masalahnya kita nggak maksimalin waktu yang kita punya gitu. 2 jam itu kenapa lo nggak maksimalin? Oh gue nggak punya motivasi buat ngerjain itu. Kenapa lo nggak punya motivasi? Karena menurut gue itu nggak fun buat dilakuin. Kenapa menurut gue itu nggak fun buat dilakuin? Oh karena ya emang ngeboringin aja gitu. Ya udah, berarti root causesnya lo nunda-nunda kerjaan itu karena emang itu basically nggak fun buat lo. Lo belajar suka nunda? Tergantung. Jujur aja nggak apa-apa. Karena gue suka. Biasanya kalau kalau gue bikin deadline, misalnya, oh ini tugas buat tanggal 31 misalnya. Oke. Ya udah berarti mungkin gue kerjainnya dari tanggal 28. Oke. Jadi ya nanti Bisa prioritas ya? apa yang dijual. Oke, tapi kalau misalkan lo sandingin dengan 2 pekerjaan nih ya, yang mungkin datanya masih lama gitu, tapi ini 2 pekerjaan sama, satu main games dan satunya belajar, mana yang bakal lo prioritaskan buat diri lo? Kebetulan karena gue sendiri gak suka main. Oh, gak suka main games, oke. Atau sesuatu tapi juga gak mungkin belajar. Iya, pasti lo mungkin akan prioritaskan apa? Hal yang jalan-jalan gitu. Iya, karena itu gue setuju, karena gue pun juga bakal milih hal yang sama gitu. Kalau misalkan gue gak ada kerjaan, antara gue mau scrolling sosmed atau gue belajar, ya ini gue akan prioritasin sosmed karena gue suka ngelakuin itu. Nah, itu dia intinya. Jadi kayak gimana caranya kita bikin hal yang kita emang mau kerjain, tapi seakan-akan kita tuh bener-bener mau gitu, kita suka gitu. Misalkan belajar, mungkin belajar jadi sesuatu yang fun. Misalkan kayak gue dulu, ini gak bagus ya sebenarnya, tapi gue dulu sampai kayak kalau ujian kan kita ujian seminggu sekali ya, kayak tinggi 3 nilai gitu. Itu kan seru ya, kalau misalkan nilai yang lebih rendah diapain, nilai yang lebih tinggi harus ngapain kayak gitu. Itu sesuatu yang gue usahain untuk ini buat ini jadi fun. Jadi kayak gue gak ngerti lagi, karena ya gue ngerti apa yang gue suka gitu loh. Gitu, itu sih tips dari gue. Nah, tadi kan kakak tuh udah ngomongin tentang tentuin skala bikin prioritas ya, sama manajemen waktunya. Ada sih misalnya cara kita menentukan prioritas, kadang kan kita tuh bingung, wah ini harus prioritas nomor berapa ya ini, kalau yang ini prioritas nomor berapa ya gitu. Kadang kita tuh bingung di situ, atau teman-teman yang lain bingung di situ. Nah, kalau dari kakak sendiri cara nentuin prioritasnya gimana tuh? Misalnya belajar sama tugas organisasi misalnya, atau belajar tugas organisasi sama satu lagi kegiatan di masyarakat, misalnya ada RT atau RW setempat. Karena kita di sini juga rata-rata ngontrak ya, atau ngekos, pasti ada berhubungan sama masyarakat juga, terus mereka ada kegiatan. Nah, itu cara kakak nentuin prioritas, urutan prioritasnya tuh gimana tuh? Ya. Itu sebenarnya pernah gue alami di semester, kalau nggak salah, gue lupa, itu semester 5 ya. Jadi di semester 5 itu gue gabung organisasi untuk ngajar masyarakat. Terus waktu itu gue juga gabung di organisasi gue buat mahasiswa. Terus udah gitu gue juga kuliah lagi padat-padatnya gitu kan. Terus juga gue nyambi juga bikin konten waktu itu. Terus ada juga komunitas yang gue buat juga. Pada akhirnya gue mungkin berdasarkan apa yang gue rasakan aja, kayak bener percaya, kalau istilahnya trust your gut ya. Jadi kayak kadang pada akhirnya lo yang tahu gitu, lo yang tahu apa yang lo hadapin, kayak lo tahu medannya kayak gimana, dan lo tahu lo punya sumber daya kayak gimana. Misal kayak gue di satu waktu gue harus belajar tuntutan buat besok gue ujian modul, tapi di hari itu gue juga harus ngajar di kelas gue, dan gue mungkin harus meeting karena gue let's say wakil humas waktu itu buat di BEM. Ya udah, pada akhirnya lo bakal tahu, oh gue punya resource ini beda-beda ya setiap orang, tapi yang jelas adalah kita pada intinya adalah kita yang tahu apa yang kita punya resource-nya. Misalkan oke, ya udah gue punya resource, misalkan untuk rapat organisasi itu nggak sesuatu yang nggak penting-penting banget. I mean dari skala itu bisa di aku wakilin gitu kan. Oke, itu gue wakilin. Untuk ngajar, gue nggak ngajar sendiri, gue ada tim juga yang lain yang sebenarnya kalaupun bukan gue nggak ada di situ pun mereka juga bakal belajar gitu kan. Jadi udah gue sendiri. Yang nggak bisa gue tinggalin itu apa?
belajar buat ujian gue besok paginya gitu. Ya udah, itu yang gue lakukan. Dan ini beda sama orang-orang, gue nggak bisa bilang kayak lo harus prioritasin akademik lo di atas segala-galanya gitu, lo harus prioritasin himpunan atau organisasi di atas segala-galanya, karena gue nggak tahu resource yang lo punya apa, ya kan. Jadi kalau gue sih biasanya ya percaya sama apa yang ada di diri gue, karena gue tahu kapasitas diri gue tahu oh gue bisa belajar sampai jam 1 pagi atau jam 2 pagi gitu. Jadi oke, gue bakal kasih waktu buat belajar di jam 1 atau jam 2. Ya emang sih ada hal yang dikorbanin ya, emang kalau kita emang mau belajar kita kejar di dunia ini gitu kan. Dan ya udah, kalau lo tahu kapabilitas lo tahu limit lo, itu yang bakal jadi bekal bisa biar lo bisa memprioritaskan hal-hal yang bakal lo lakuin depannya. Itu lo tahu limit lo tahu resource lo apa. Berarti harus tahu limit, resource, terus kita baru di situ kita atur ya. Sesuai dengan profil. Nah, terus kamu ini pernah dengar ini kan? Kamu pernah dengar ya kalau misalnya punya banyak kegiatan, coba di scale. Penting, tidak penting, sangat penting, tidak penting, mendesak, tidak mendesak. Iya, ini yang tadi gue bilang. Oh iya. Jadi ada skalanya. Iya. Ada yang kalau misalkan dia bisa diwakilkan, misalkan itu let's say penting atau nggak mendesak, itu mungkin bisa diwakilkan gitu. Jadi kayak kita punya skalanya gitu, ada kurvanya ya, skala kayak gitu. Berarti Jadi harus tahu kapan dia penting dan mendesak. Kan kita harus memprioritaskan penting yang mendesak. Iya. Dan mengesampingkan yang nggak penting dan nggak mendesak gitu. berarti kajian tuh tetap ya ngikutin cara itu. Iya, harus gitu sih. Harusnya. Harus gitu, karena nggak bisa nih. Kehidupan kita di kampus tuh padat banget ya. Padat banget. Kita kayak kalau cuman nggak ada landasan berpikirnya agak susah biar bisa gitu sama semuanya, buat dapetin semuanya gitu, jalanin semuanya gitu. Tapi sebenarnya itu cuma di awal doang. Setelah lo udah terbiasa dengan itu, lo bisa di luar kepala bisa oke, ini gue wakilin, oh ini gue kerjain besok, oh ini gue kerjain nanti malam, oh ini waktu gue kayak gitu. Jadi emang kunci adalah harus biasa. Harus biasa, berarti harus sering-sering ya kayak gitu. Harus Ya. sering dilatih ya kan, dari awal tuh jangan mental harus kuat. Mental harus kuat. Kalian ya, zaman sekarang Gen Z apalagi ya, mental health, mental health. Aduh, dikit-dikit mengeluh. Gitu. Iya, tapi emang iya sih, ya kita juga harus memprioritaskan mental health kita. Tapi balik lagi, yang tahu limitnya kan diri kita sendiri gitu. Jadi ya tetap harus tahu batasan, lo juga harus tahu. Ya ini gue ngomong doang, padahal gue dulu pas kuliah semester 1 nggak tidur tuh gue. Karena gue kayak aduh ya Allah ini pelajaran susah banget. Tapi kayak ya udah gue tahu limit gue yang maksimal banget adalah gue cuma nggak tidur 1 hari. Saya gue udah tepar banget, tapi alhamdulillah semua kejar gitu. Mungkin orang lain nggak bisa gitu, tapi karena gue tahu gue bisa jadi gue lakuin gitu. Cuman ya biasanya itu nggak gue saranin ya, karena tidak bagus untuk kesehatan gitu. Jadi tetap harus sayangin tubuh kita, sayangin diri kita. Oke. Nah, tadi kan kajian ini membahas tentang limit gitu. Tapi banyak juga konten-konten yang sering kita lihat di sosial media. Break your limit, gitu. Ngomongin apa? Untuk mendapat ini kalian harus begini, kalau ini harus gini, harus paksain tubuh lo, harus gimana, jangan tidur kayak gitu misalnya. Jangan apa, kadang kan motivator di sosial media. Iya. Maksud gue sebenarnya mungkin karena di sini lo berdiskusi sama anak kesehatan ya. Iya. Jadi kalau anak kesehatan ya pasti kita akan memprioritaskan limit yang itu konteksnya ke kesehatan kita. Gitu. Kalau misalkan limit lo harus ngelawan rasa takut lo di luar limit try something new misalkan, itu kan mungkin batasannya cuma dari nyobannya sekali segini dan lo harus dipaksa untuk itu. Gue setuju gitu. Tapi kalau when it comes to kesehatan, sesuatu yang memang itu investasi kalian jangka panjang, ya tetap menurut gue itu harus diprioritaskan sih. Karena kayak lo mau ngejar apa sih kalau misalkan lo gak ada kesehatan, kan? Sakit itu sehat itu mahal. Sehat itu mahal. Berarti tetap mungkin ya ngejar limit sampai batas terakhir berarti ya. Dan untuk kesehatan kita juga tetap harus fokus ke kesehatan. Tuh. Berarti tetap ngejar limit, cuma keluar dari zona nyaman, berarti harus keluar dari zona nyaman. Ada beberapa orang yang percaya kalau keluar dari zona nyaman itu bagus. Ada juga orang yang ya udah gue cukup di zona nyaman gue aja, gak apa-apa gitu.
Kalau gue sih tim yang ya udah lo jalanin apa yang lo suka aja gitu. Kalau gue sendiri sih gue lebih prefer keluar dari zona nyaman ya, karena kayak dengan gue keluar dari zona nyaman itu membuka banyak opportunity baru buat gue. Misalkan kayak gue cerita gue dari Bali, sebuah daerah yang jauh dari ibu kota. Lo kan juga ngerasain ya, lo dari jauh juga gitu. Yeah. Kayak keputusan kita untuk merantau itu bukan keputusan yang mudah, dan itu salah satu yang kayak oke, gue keluar dari zona nyaman gue di Bali dan itu jadi salah satu keputusan terbaik yang pernah gue ambil sampai sekarang. Itu salah satu contoh sih. Jadi pun juga orang kalau nggak mau keluar dari zona nyaman dan dia tetap ada di zona nyamannya tapi dia improving, itu nggak apa-apa. Mungkin nggak setiap kita yang keluar dari zona nyaman gitu. Maksudnya kayak kita nggak bisa oke lo harus keluar dari zona nyaman karena dia nggak suka di situ. Mungkin dia emang suka di situ gitu. That's fine gitu. That's probably ya udah terserah diri mereka sendiri gitu. Kan kita kan tahu bahasa kita gitu kan. Jadi ya udah. Kalau kita mau keluar dari zona nyaman, is oke, as long as ya itu yang terbaik buat kita. Kalau mereka memang nggak mau, mereka pengen stuck di situ, ya nggak apa-apa itu. Ya kita kasih mereka kebebasan aja lah. Gue tuh tipikal gitu aja sih, santai-santai aja sih. Gitu kalau emang itu bagus buat lo ya udah jalanin. Kalau lo nggak suka ya santai. Ada tip lagi. Pernah nggak Kak ada di satu titik jenuh dan muak dengan tekanan dan kewajiban kuliah dan organisasi? Nah, selain ngatur skala prioritas, Kakak tuh ngapain lagi? Kalau gue udah kuliah ya, jenuh, muak sama kuliah, akademik. Iya, akademik, organisasi kan muak dengan semuanya. Udah diatur juga skala prioritasnya nih, tapi rupanya Overwhelmed, burnout. Itu sering ya. Lo pernah burnout? Mungkin pernah tapi gak sadar kali ya. Atau gimana ya? Udah ketekan banget nih. Mungkin akhirnya jadi udah males banget deh, jadi malah akhirnya yang tadinya mau produktif dengan mengatur skala prioritas jadi berlebihan, akhirnya nggak semua jadi nggak bekerja. Nggak kerja semua, burnout, capek dan motivasi lagi. Gue dulu pernah kayak gitu sih, kayak temen gue lo sih semuanya lo embat gitu kan. Jadi kalau misalnya capek udah nggak ada motivasi lagi gitu. Cuman kalau misalkan gue kayak gitu, balik lagi kayak yang gue bilang, apa sih coping mechanism lo, kayak satu dari titik jenuh, apa yang lo suka lakuin gitu. Itu jadi kita harus tahu ternyata gitu. Kalau misalkan gue gue kalau udah jenuh sama akademik ya gue cari pelampiasan. Misalkan gue ngajar, gue ketemu anak-anak, itu gue setelah itu gue segar lagi, gue ada maksudnya kita kasih break dulu lah untuk mungkin nggak terlalu berkecimpung lagi di situ. Kita kasih break buat diri kita, lakuin apa yang kita suka. Ya udah, setelah itu sebenarnya kuncinya adalah kita kalau misalkan udah suka di tempat itu kita ngejauh sebentar gitu. Kita improve diri kita lagi, supaya kita cari refreshment baru, apa coping mechanism kita. Terus nanti ya udah kalau kita udah ngerasa oke, gue udah bisa back on track lagi, kita balik. Sebenarnya adalah rehat sih kuncinya. Karena kalau lo forsir terus-terusan dan lo nggak ada rehatnya, ya ada kayak tadi apa yang lo udah urutin segala macam tuh nggak ada yang kejar gitu. Jadi nggak apa-apa untuk ambil waktu istirahat sebentar, relaxing sebentar untuk lo bisa achieve lebih banyak target lagi ke depannya. Jadi tips dari gue sebenarnya istirahat ya, dan kayak udah nggak usah, ya udah kalau emang lo capek udah istirahat gitu, jangan forsir, cari hobi baru, cari sesuatu yang baru gitu yang lo suka. Gitu sih kalau misalkan menjauh sejenak ya. Menjauh sejenak gitu. Oke, nggak produktif juga nggak apa-apa. Produktif ya. Dan soalnya gue kayak harus produktif banget Iya. ya sana ya. Enggak, sebenarnya nggak kok guys, nggak apa-apa. Kayak orang-orang di luar sana tuh harus produktif nih, kayak nggak istirahat dikit, dikira kita istirahat tuh ya kok gue pengen gak produktif banget. Nah itu dia, karena kita tuh ada di masa-masanya dimana orang kalau buka Instagram nih, isinya orang gue lagi kesini, gue lagi dapetin ini, orang tuh semua pada istilahnya kayak pamer kesuksesannya. Yeah. Lo ngerasa kayak bangsa. Makanya banyak tuh orang yang kayak nonaktifin Instagram. Karena makanya kayak ya emang bener sih, Instagram tuh pakai orang ya nunjukin yang bahagia-bahagianya aja, seru-serunya aja gitu. Jadi kayak kita tuh secara nggak langsung tuh kayak ke-force ya, orang-orang udah pada kayak gini, sedangkan gue kayak masih gini aja. Padahal sebenarnya kita progressing gitu loh. Cuma kita nggak ngeliat bigger picture tuh kita udah naik kurvanya sebenarnya. Cuma karena di tengah-tengah kita ngeliat nih orang udah begini begitu, akhirnya kita kemakan sama itu, turun lagi kita.
gitu. Jadi menurut gue juga salah satu yang gue lakukan adalah ya udah kalau emang itu sumbernya dari sosmed, misalkan mungkin dari exposure dari orang-orang, udah hindarin aja exposure-nya. Kayak sosial media detox gitu kali ya. Itu iya, itu bagus banget. Bagus. Itu bagus. Kayaknya pernah nyobain. Pernah, itu kalau nggak salah sekitar 1 minggu ya, tapi nggak bisa lama-lama karena kerjaan di situ gitu. Jadi ya udah seminggu, tapi itu enak banget kayak kita mikirin diri kita sendiri, energi kita nggak habis untuk ngeliat story, tapi kita nggak terlalu lihat gitu. Itu bisa hal sekarang itu berapa? Gue pernah sih, tapi cuma baru buat sehari doang Kalau kayak. harus balas DM. Iya, kayak gimana ya? Kadang pasti ini kayak ada notif dikit nih, langsung ke distract gitu. Iya, gue juga sih kayak gitu sih. Jadi kayak ya udah mencoba untuk nggak buka HP, tapi tiba-tiba ada notif gitu kan, langsung udah deh, gue besok aja nih gue deh. Jadi kayak gue ada harus ngeposting hari ini nih gitu. Tapi menurut gue perlu sih, kayak lo kasih waktu untuk lo kontemplasi. Nanti lo sendiri, lo ngomong kayak apa yang salah dari gue, apa yang kurang dari gue, apa yang harus gue lakukan buat gue improve myself. Gitu. Ya, kerasa banget sosial media itu sehari juga kayak Aduh. baru sehari padahal kayak wah fresh sih. Iya Segar kan? sih. Iya kan? Iya. Iya benar. Jadi orang-orang tuh kayak siapa sih yang mau? Ya tapi emang benar juga ya, siapa yang mau mereka gagal ya kan? Karena itu bukan sesuatu yang diinginkan sama society. Orang tuh pengennya tahu cerita sukses gitu. Orang-orang nggak ada yang tahu di balik cerita sukses tuh kayak mereka mana mau sih tahu kita nggak tidur, kita harus ambisius gitu. Mereka cuma mau cerita bagusnya aja gitu. Ya udah itu di provide. Tapi kayak ya itu bukan salah mereka juga. Yang bisa kontrol tuh siapa? Kita.